Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Jessica Angela. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil akhir KKN yang saya jalani di Desa Seibraskata. Gambar berikut menampilkan profil desa yang sedang saya jalani dalam melaksanakan KKN. Yang pertama, judul tema dari KKN kali ini yaitu Revitalisasi Desa di Era New Normal menuju Indonesia Emas 2045, yang dimana gambaran desa Seibraskata. Gambaran desa Seibraskata secara administratif berada dalam wilayah Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Desa Seibraskata berjarak 8 km dari ibu kota Kecamatan Sunggal dan berjarak 102 km dari ibu kota Kabupaten Deli Serdang dan 50 km dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Desa Seibraskata keseluruhannya adalah 2.307,25 hektar. Batas-batas administratif Desa Seibraskata adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukamaju, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sunggal Kanan, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanjung Selamat, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Semencirim. Topografi Desa Seibraskata pada umumnya adalah daratan rendah dengan ketinggian tempat rata-rata 2 meter dari permukaan laut. Kemudian, suhu rata-rata Desa Seibraskata mencapai 32 Celcius serta banyaknya curah hujan adalah 60 mm per tahun. Sesuai dengan letak geografis, Desa Seibraskata berada di daerah aliran sungai Desa Seibraskata. Dan luas lahan di desa ini berkisar yaitu 0,5 hektar sampai 2,5 hektar. Selanjutnya yaitu mengenai sosial ekonomi penduduk Desa Seibraskata. Jumlah penduduk Desa Seibraskata adalah pada tahun 2012 sebanyak 3.480 orang. Terdiri dari 1.812 orang laki-laki dan 1.668 orang perempuan. Jumlah kepala keluarga sebanyak 944 kartu keluarga dengan jumlah penduduk rata-rata per kakak adalah 4 orang per kakak. Penduduk Desa Seibraskata beragama Kristen itu sebanyak 3.341 orang dan yang beragama Islam sebanyak 139 orang. Sebagian mata pencaharian utama pada Desa Seibraskata adalah sektor pertanian. Potensi desa berdasarkan analisis situasi desa pada sektor pertanian yaitu bahwa mahasiswa KKN melihat adanya bidang pertanian, perkebunan, industri dan peternakan serta lembaga masyarakat. Desa Seibraskata ini juga sangat terkenal dengan hasil potensi pertanian perkebunan seperti padi, jagung, gula aren, dan sayur-sayuran. Luas ladang sawah yang ada di Desa Seibraskata menjadikan sebagian besar penduduk Desa Seibraskata yaitu petani sawah. Desa Seibraskata beberapa di antaranya merupakan desa-desa pemasok padi yang cukup terkenal di daerah Kecamatan Sunggal. Selain padi, masyarakat juga banyak yang memiliki kebun dan menanam berbagai jenis buah-buahan, sayur-sayuran seperti jagung, coklat, rambutan, kacang panjang, dan berbagai macam sayuran hijau lainnya. Yang pertama, adapun beberapa program yang kami jalankan di desa tersebut yaitu yang pertama yaitu penanaman tanaman sehat etnobotani dengan memanfaatkan barang bekas, menggunakan tisu konvensional, menggunakan tanah bakaran. Analisis situasi pada akhir ini dengan adanya masa pandemi dan COVID-19 yang terus mewabah di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Oleh karena itu, kami ingin mempraktekkan bagaimana cara menjaga kebersihan dan menjaga diri kepada masyarakat Desa Seibraskata dengan menanam tumbuh-tumbuhan seperti sayur-sayuran dan yang lainnya. Alokasi waktu yaitu penanaman bibit sayur yang kami mulai yaitu pada minggu kedua, namun diserahkan pada minggu terakhir pelaksanaan KKN. Dan sasaran kami yaitu pada ibu rumah tangga, ibu PKK, dan mahasiswa KKN. Metode pelaksanaan ini kami lakukan menggunakan botol bekas
yang dimana botol bekas Aqua itu kami potong dan juga kami cat berwarna merah putih karena mengingat pada tanggal itu seminggu lagi akan melaksanakan 17 Agustus. Jadi kami berinisiatif untuk melakukan pencatan berwarna merah putih. Dan kemudian kami menggunakan media tisu pada kaleng bekas cat. Selanjutnya kami juga menggunakan plastik, dan juga setelah itu kami tanami tanah bekas bakaran dan kami taburkan bibit-bibit sayur-sayuran. Dan juga ini sudah ada gambar, yaitu yang pertama gambar kami pengerjaan botolnya, dan yang kedua itu sudah jadi, kami menggunakan media baskom dengan Aqua. Kemudian ini yang ketiga kami serahkan kepada ibu masyarakat atau ibu PKK yang terdapat di Desa Sebraskata. Yang kedua yaitu ada Desa Bugar. Nah, Desa Bugar ini kami laksanakan pada Sabtu dan Minggu bersama ibu-ibu PKK. Dan analisis situasinya, kami melaksanakan senam ini karena ingin menjaga kebersihan dan menjaga tubuh kami untuk tetap sehat dan bugar agar terhindar dari segala penyakit khususnya COVID-19. Alokasi waktunya itu kami laksanakan Sabtu dan Minggu. Sasarannya yaitu ibu-ibu PKK, dan metode pelaksanaannya itu kami menggunakan instruktur senam dan menyiapkan musik yang akan menjadi iringan senam kami. Selanjutnya yaitu program ketiga. Program ketiga ini kami mengajar. Kami mengajar di Desa Sebraskata. Judulnya mengajar di desa menggunakan media pembelajaran dan proyektor. Dan analisis situasinya itu di masa pandemi ini sangat sulit untuk mendapatkan pembelajaran secara langsung. Jadi banyak anak didik di desa ini yang masih tertinggal pembelajarannya, dan juga metode pembelajarannya juga kurang. Dan juga di situ kami berinisiatif untuk memberikan metode pembelajaran yang berbeda kepada sekolah dasar Sebraskata. Kemudian di sini juga program mengajar ini kami laksanakan yaitu pada hari Senin dan Kamis, dan juga metode pelaksanaannya kami membuat media pembelajaran dan memanfaatkan proyektor yang dimiliki oleh sekolah. Dan selanjutnya itu ada program keempat. Program keempat ini yaitu mengenal Jerman dan animasi, di mana dalam mengenal Jerman ini siswa diperkenalkan mengenai bahasa dasar Jerman, yaitu seperti bahasa Jerman selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dan juga ini kami laksanakan hanya untuk kelas 5 SD saja, dan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021. Program selanjutnya yaitu mengenai sosialisasi wawasan kebangsaan. Sosialisasi wawasan kebangsaan ini kami laksanakan dengan guna memperingati 17 Agustus. Karena kurangnya pengetahuan siswa mengenai wawasan kebangsaan, sehingga kami pun berinisiatif untuk memberikan mereka edukasi dan memperkenalkan mereka mengenai wawasan kebangsaan seperti cuplikan proklamasi kemerdekaan, lagu-lagu nasional, dan juga beberapa edukasi seperti Pancasila dan lainnya. Program yang keenam yaitu pasar online UMKM, di mana pasar online UMKM ini kami lakukan pada tanggal 26 Juli 2021. Analisis situasi yang kami hadapi yaitu kurangnya omset dan keuntungan yang dihasilkan oleh UMKM dikarenakan PPKM yang berkepanjangan membuat toko yang dibuka nyaris sepi, sehingga kami juga membuat suatu bisnis atau dagang online, di mana setiap penjual dapat menjajakan dagangan mereka mengenai aplikasi online yang kami buat. Dan metode pelaksanaan ini kami mengalami sedikit kesulitan dikarenakan pandemi dan toko itu juga sepi. Mereka juga mengajak untuk membuat toko online bersama kami di Shopee, namun pengintegrasiannya tidak mudah. Oleh karena itu, kami juga mengajarkan kepada mereka bagaimana untuk barang-barang mereka itu dapat dipajang dengan semenarik mungkin di online shop agar dapat menarik pembeli. Dan program selanjutnya yaitu ada program kami yang pertama, program pembuatan alat pengusir hama. Dalam analisis situasinya yaitu banyaknya lahan padi
yang terdapat di wilayah desa ini mengakibatkan banyak hama dan burung yang menghampiri. Kurangnya media untuk mengusir burung dan hama tersebut menjadi kendala para petani. Oleh karena itu, kami berinisiatif dan diskusi terlebih dahulu kepada Gapoktan, yaitu Bapak Joni Ginting, untuk mendiskusikan bagaimana pembuatan media yang kami buat, dan yang metode pelaksanaan yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan media kipas bekas dan juga menggunakan kaleng biskuat yang dapat kami gunakan dan kami manfaatkan untuk media pengusir hama atau burung. Dan program kami yang terakhir yaitu pembagian masker. Pembagian masker ini kami lakukan mengingat karena masih ada beberapa orang di wilayah desa ini yang tidak sadar akan pentingnya protokol kesehatan. Dan program ini kami laksanakan di minggu terakhir. Sasaran kami yaitu masyarakat Desa Sebraskata, dan juga pembagian masker gratis ini kami berpencar untuk membagikannya kepada masyarakat dan mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya menjaga kesehatan seperti 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker kepada masyarakat yang belum mengerti dan belum melaksanakan protokol kesehatan. Jadwal kegiatannya yaitu pada minggu terakhir. Nah, selanjutnya kendala dan solusi. Dalam hal program yang sudah saya jelaskan tadi, kami memiliki beberapa kendala dan masalah serta solusinya. Yang pertama yaitu kami terdapat kendala mengenai terbatasnya bahan atau media yang kami miliki, sehingga kami melakukan perubahan konsep dan perubahan model alat yang kami gunakan. Dan selanjutnya kendala yang kami hadapi adalah biaya yang kurang untuk kami gunakan membeli perlengkapan dan media dalam melaksanakan program kami. Dan selanjutnya yaitu kendala dalam UMKM, yaitu pelaksanaan UMKM itu saat kami menjelaskan cara penggunaannya seperti di Shopee, UMKM penjual keripik tidak berminat kembali karena menurutnya terlalu susah untuk dimengerti dalam menjalankan bisnis online. Dan selanjutnya solusi. Dari beberapa kendala yang sudah saya jelaskan di atas, ada beberapa solusi yang dapat kami lakukan dan kami siasati, yaitu kami mencoba untuk memakai dan memanfaatkan barang-barang bekas, dan kami membeli barang-barang yang menurut kami murah dan harganya terjangkau. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun beberapa kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu ada beberapa program yang kami laksanakan di Desa Sebraskata, seperti Desa Gizi Desa Sehat, Desa Bugar, mengenal Jerman dan animasi, sosialisasi wawasan kebangsaan, pasar online, membuat alat pengusir hama, pembagian masker. Sedangkan program kerja lanjutan yang kami ikuti di desa itu yaitu senam pagi bersama ibu-ibu PKK dan mengajar di Desa Sebraskata. Meskipun ada beberapa banyak kendala yang kami hadapi, yaitu mengenai dana, mengenai bahan, dan mengenai sumber daya yang terdapat di daerah Desa Sebraskata, namun hal tersebut dapat kami siasati, seperti kami mencari barang-barang yang murah, dan kami juga mencari barang-barang bekas yang bisa kami olah lagi dan kami manfaatkan untuk pembuatan program kami. Dan di sini juga saya lampirkan link video KKN, yaitu perjalanan KKN saya selama sebulan di daerah Desa Sebraskata yang ada di gambar tersebut. Sekian dari hasil penjelasan saya mengenai hasil laporan KKN yang saya laksanakan.